Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah Az-Zariyat. Kita persilakan Abu Rumaisa untuk membacanya. Dimulai dari ayat 46 sampai ayat terakhir dari surah Az-Zariyat. Tafadhal Abu Rumaisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Nah, Masya Allah. Barakallahu fiqh. Wa jazakallahu khairan. Jamaah sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan di fat terakhir daripada kajian tafsir surah Az-Zariyat ini, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Ya, karena langit merupakan makhluk terbesar yang bisa dilihat oleh manusia. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati langit yang sangat luas sebagaimana dalam firman-Nya, wa inna lamusi'un. Ya, bahkan di dalamnya juga terdapat
benda-benda langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, itu langit dunia, dengan bintang-bintang. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa langit yang terdapat bintang-bintang, planet, matahari, dan bulan yang dilihat manusia, itu adalah langit pertama. Itu yang disebut dengan sama'ud dunya, atau langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, hingga dengan langit yang ketujuh. Karena kan berlapis-lapis. Dan pada langit pertama ini manusia tidak mengetahui letak dari ujung dan pangkalnya. Ini bentuk dari tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dan Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Nah, kalau manusia buat bangunan paling jarak 3 atau 4 meter kan sudah harus ada kolomnya, harus ada tiangnya. Karena ada beban yang di atasnya begitu ya, bangunan tersebut. Tapi langit bighairi amadin tarawunaha, kata Allah. Sebagaimana yang kalian lihat bahwa langit itu tidak ada tiangnya. Dan siapakah makhluk yang bisa menciptakan seperti ini? Tidak ada. Makanya disebutkan wa inna lamusi'un. Kami benar-benar meluaskannya. Di dalam bahasa Arab, musi'un ini artinya adalah isim fa'il yang memiliki makna continue atau sedang terjadi. Ya, jadi misalnya kita tanyakan kepada seseorang, ila aina anta zahib, kemana kamu hendak pergi. Jadi pekerjaan zahibnya itu sedang berlangsung. Ya, maka kalau kita jawab, maka dijawab ana zahibun ila suq, artinya itu adalah aku sedang berjalan menuju pasar. Maka la musi'un, kami benar-benar meluaskannya. Maka sebagian ulama, sebagian ahli astronomi atau ahli di bidang ini mengatakan bahwa terjadi perluasan langit. Ada yang mengatakan demikian, ya. Karena ini continue menurut mereka. Ini disebutkan. Ada sebagian ulama, pada ayat ini bisa kita artikan bahwa Allah meluaskan langit dengan seluas-luasnya. Dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa langit terus diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ya, sebagian peneliti dan astronomi mengatakan bahwasanya alam semesta terus berkembang dan semakin meluas. Ya, baik makna hakiki atau makna majazi. Nah, berikutnya wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang telah menghamparkannya. Farashnaha memiliki makna kami hamparkan. Artinya seperti halnya ketika seorang ada yang bertamu kepadanya, kemudian dia menghamparkan karpet untuk tamu tersebut sebagai tempat duduk. Demikian maksud dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi. Oleh karenanya secara umum bumi itu datar dan kebanyakan dari isi bumi ini mudah untuk dipijak. Dijadikan sebagai tempat tinggal. Dibangun, terkadang diselingi dengan gunung, lembah, dan lautan. Juga disebutkan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara berpasang-pasangan. Ada langit dan bumi, timur dan barat, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, ya, positif dan negatif, api dan air. Jadi secara umum khalaqna zaujain.
Kami menciptakannya, kata Allah, berpasang-pasangan. Tujuannya agar manusia mengetahui bahwa yang tidak berpasang-pasangan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Ya. Hah? Fadal. Hmm? Iya, nanti kita bahas insyaallah ya. Nanti kita bahas. Baik, dikatakan di sini eh faidahnya supaya apa? Supaya kita tahu bahwa yang esa, ya, yang berhak untuk diibadahi dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang kedua, bahwa yang namanya berpasang-pasangan memiliki arti saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Seorang laki-laki tidak akan sempurna kecuali dengan pasangannya, yaitu seorang perempuan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada pasangan. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Makanya disebutkan la'allakum tadhakkarun, agar kamu mengingat. Itu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ciptaannya. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berikutnya disebutkan jamaah sekalian, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemberi peringatan yang jelas. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad, seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Ya, tujuan manusia adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ada orang yang meninggal, di antara ucapan yang kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang terkena musibah mengucapkan itu, menguatkan keyakinan dia bahwa sesungguhnya kita dari Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Inna lillahi ma'akhadh, dan sesungguhnya milik Allah lah, kekuasaan Allah lah bagi siapa yang hendak diambil. Nah, Allah tidak menyebutkan berjalanlah atau langkahkan kakimu, melainkan disebutkan fafirru. Ini fi'il amar, ya, jamak. Maka berlarilah kalian, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ahli tafsir menyebutkan maksudnya adalah jika kalian berdosa hendaknya kembali kepada Allah. Jika kalian takut bermaksiat, maka tinggalkanlah kemaksiatan tersebut dan lari kepada Allah agar kalian segera dilindungi oleh Allah. Segera kalian lari dari maksiat menuju kepada ketaatan. Dan sebagian ulama juga mengatakan maksudnya dalam hal ini, larilah menuju Allah jika kalian memiliki masalah atau urusan apapun. Segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera sujud. Segera kita berdoa, minta kepada Allah, merengek kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi satu permasalahan, beliau langsung menegakkan salat. Jadi ini solusinya jamaah sekalian. Apapun yang kita hadapi dari ujian-ujian dan cobaan ini, fafirru ilallah. Larilah kita kepada Allah. Gelar sajadah kita. Kemudian laksanakan salat, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan kecuali dengan segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ujian yang dihadapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai lebih dari 3 kali, 5 kali beliau itu dipenjara gara-gara mempertahankan akidahnya, menyelisihi ulama-ulama yang menyimpang pada masanya. Sehingga beliau katakan begini, "Madza yaf'alul a'da'u bi?" Apalagi yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Ya, kalau seandainya in habasuni fahabsi, dia bilang seandainya mereka
memenjarakanku kembali, maka penjara itu bagiku adalah sebagai siyahah, tempat rekreasi, kata dia. Kalau seandainya mereka mengusirku, itu juga sebagai rihlah bagi saya. Nah, jadi di situ beliau menuliskan karya-karya. Jadi apapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tetaplah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan kecuali dengan segera menuju kepada Allah. Jika dia memiliki masalah keluarga, maka hendaknya dia kembali kepada Allah. Jika dia memiliki masalah ekonomi, maka hendaknya dia kembali kepada Allah. Jika dia terjebak dalam maksiat, maka hendaknya dia segera lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dikuasai oleh syahwatnya, maka hendaknya segera lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fafirru ilallah wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Kata ma'a bermakna bersama. Itu orang yang berbuat syirik itu kebanyakannya dia menyembah Allah, tapi dia juga mencampur adukkan menyembah selain Allah. Jadi bukan hanya syirik itu ketika seorang menyembah batu, tidak. Tidak hanya itu, memang itu bagian dari kesyirikan. Tidak seperti persangkaan sebagian orang awam yang menyangka bahwa yang dinamakan syirik adalah jika seorang keluar dari agama Islam. Ya. Nah. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi perbuatan syirik itu ketika seorang mencampur adukkan, dia menyembah Allah, kemudian dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat itu dikatakan, "Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar." Dan janganlah engkau mencampur adukkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbuatan syirik ini banyak tidak disadari oleh orang-orang. Ketika dia mencampur adukkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memang mengaku, kita lihat kesehariannya dia salat, dia beribadah, dia mungkin mempelajari tauhid, tapi begitu ada masalah dia datang ke dukun, mencampur adukkan permintaannya kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik tidak mesti berarti orang yang pindah agama saja. Itu jelas merupakan perbuatan kesyirikan. Tetapi orang yang tetap dalam agama Islam, namun dia beribadah kepada selain Allah, maka dia juga dikategorikan sebagai musyrik. Nah, dari ini yang tidak disadari. Syirik tanpa sadar, murtad tanpa sadar, ya tanpa sadar, waliyadzubillah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan peringatan. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberi peringatan kepada manusia agar sekali-kali tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, maka kaumnya pasti mengatakan dia itu penyihir atau orang yang gila. Jadi mulai dari zaman Nabi Nuh, ya, dituduh sahir, seorang penyihir. Dikatakan juga Nabi Nuh sebagai orang yang gila, wal'iyadzubillah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad juga dikatakan penyihir. Nabi Musa, ya Nabi Saleh, diejek dengan, ada juga yang diejek dengan digabungkan kedua-duanya.
itu dibilang penyihir, seperti orang gila, wal'iyadzubillah. Ya, bagaimana ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan majnun, orang yang gila, karena waktu itu pada musim kemarau tidak ada hujan maupun awan, beliau membuat perahu di tengah hutan. Padahal tidak ada laut maupun danau di tempat tersebut. Jadi orang-orang menuduh Nabi Nuh sebagai orang yang majnun, wal'iyadzubillah. Jadi tidaklah seorang yang menyampaikan kebaikan kecuali ujiannya itu sangat banyak. Maka disebutkan inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya ini adalah para nabi. Kemudian yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka. Atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Ya, di halaman 90 eh, halaman 75 ya. Halaman 75 disebutkan, apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ya, apakah antara satu kaum dengan kaum yang lainnya saling berwasiat? Jawabannya tidak. Ini soalun i'tirad, pertanyaan yang menolak. Tidak mungkin ya, karena tidak bertemu mereka. Tapi karena dakwahnya sama, dakwah tauhid, ya, maka pembangkangan dan gelar-gelar yang mereka berikan juga sama. Nah, makanya Allah katakan balhum qaumun taghun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Yang membuat mereka sama adalah jiwa-jiwa mereka yang buruk dan melampaui batas. Sehingga outputnya pun sama. Begitu juga dengan iblis yang menggoda mereka. Iblis yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam itu juga adalah iblis yang menggoda Abu Jahal bersama kawan-kawannya. Oleh karenanya syubhatnya pun sama. Outputnya juga sama. Jadi iblis itu sudah sangat berpengalaman, Pak. Dia lightingannya kan Nabi Adam ya kan. Jadi udah sangat berpengalaman dia. Udah ratusan ribu tahun beliau tinggal di sini, di dunia ini. Dia tahu kalau manusia itu ada yang kelemahannya pada harta, ya, ada yang kelemahannya pada syahwatnya, ada yang kelemahannya pada jabatan, ada. Dia tinggal cari. Lalu dia berikan syubhat-syubhat itu, eh, berikan fitnah-fitnah itu kepada kita. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi kenapa bisa sama gelar-gelar yang mereka berikan? Karena iblis itu menggoda dari orangnya itu sama gitu ya. Wujudnya itu sama. Pada zaman Nabi Muhammad dia bahkan berubah wujud menjadi seorang kakek tua dari Najd yang memberikan usulan ketika musyawarah itu, kalian harus bunuh Muhammad. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana juga orang-orang mau membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Zakaria juga dibunuh oleh kaumnya. Nabi Yahya juga diancam untuk dibunuh. Banyak para nabi yang mendapatkan ujian yang demikian. Wal'iyadzubillah. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka berpalinglah dari mereka dan engkau sama sekali tidak tercela. Fama anta bimalum. Maksudnya adalah seakan-akan Allah mengatakan, janganlah engkau pedulikan kata-kata mereka yang mengatakan bahwa engkau orang gila atau penyihir. Artinya itu hiburan dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad tidak memperdulikan apa yang mereka katakan kepada beliau. Dalam surah An-Naml juga Allah sebutkan wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Di antara hal yang membuat beliau bersedih adalah karena beliau dikatakan sebagai orang gila. Maka dari itu Allah menyebutkannya ejekan sebagai bentuk gangguan. Ya, Allah berfirman la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan
pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, ya. Dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan, ya. Bahkan juga dikatakan dalam surah Al-Hijr, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi Nabi Muhammad juga merasa terganggu. Nabi Muhammad juga merasa sedih dan sakit ketika dikatakan sebagai orang gila atau penyihir. Ya, makanya Allah katakan fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Ya, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, yang memberikan gelar-gelar kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang terdekat beliau. Abu Lahab, paman beliau, ya, ada hubungannya dengan hubungan keluarga, hubungan nasab dengan beliau, ya. Jadi Allah memerintahkan agar Nabi berpaling dari mereka dan tidak menanggapi tuduhan-tuduhan dari mereka. Beliau diperintahkan agar tidak berlarut dalam kesedihan, tidak memperdulikan apa yang mereka katakan. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang perlu kita teladani dari sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang dituduh dengan bermacam tuduhan, hendaknya dia bersabar. Ketika dikatakan misalnya dia teroris, dikatakan dia radikal, atau dibilang kebanjiran celananya gitu ya, maka hendaknya dia bersabar karena yang terpenting adalah apa yang dituduhkan kepada kita tidaklah demikian. Nah, dan jika seorang adalah ya dia seorang pendakwah juga bakalan mendapatkan ujian-ujian, ya, mendapatkan ejekan-ejekan. Wal billah. Tapi begitulah, kalamun nasi la yantahi. Ucapan manusia itu, penilaian orang lain tidak akan ada habis-habisnya. Fa idza arabtal haqqa fastamsik bihi. Kalau engkau tahu kebenaran, maka istiqomahlah di atasnya. Nah, lalu di ayat yang berikutnya dikatakan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat yang ke-55. Dan tetaplah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antara metode Al-Quran adalah memberikan peringatan. Peringatan itu melazimkan berulang-ulang. Ya, terkadang jika seorang membaca Al-Quran, dia akan menjumpai kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah disebutkan secara berulang-ulang. Karena di antara hikmah dari Al-Quran adalah untuk memberikan peringatan. Akan tetapi setiap kisah selalu ada faidah yang tidak disebutkan di dalam surah yang lain. Begitu juga dengan pembahasan tauhid di dalam Al-Quran, itu juga disebutkan secara berulang-ulang. Makanya kemarin sudah pernah kita sampaikan, kandungan Al-Quran secara umum itu mengerucut kepada 3 poin penting. Yang pertama, bercerita tentang kisah-kisah yang telah lalu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Hari kiamat, kebangkitan, itu poin pertama. Poin yang kedua, bercerita tentang tauhid. Ya, bercerita tentang akidah. Baru poin yang ketiga, bercerita tentang hukum-hukum syar'i. Jadi, kandungan Al-Quran, kalau digabungkan semuanya, tidak luput dari 3 pembahasan penting itu. Tentang akidah, tauhid, tentang kisah-kisah, dan juga tentang hukum-hukum. Ya, al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi, satu ayat misalnya, itu bisa mengandung salah satu dari 3 poin ini. Atau satu surah bisa mengandung salah satu dari poin ini. Makanya lah dikatakan, orang yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, itu orang yang membaca Qul huwallahu ahad sekali, seperti dia membaca sepertiga Al-Quran. Karena memang Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, isinya tentang tauhid. Makanya dia dikategorikan seolah-olah membaca sepertiga dari Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran ada di situ, yaitu tentang tauhid. 1 dari 3 kandungan itu. Itu yang disebutkan oleh para ulama.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Nah, di sini disebutkan tujuan manusia diciptakan dan dihidupkan di alam semesta ini hanya satu, untuk beribadah. Ya, begitu juga eh, bangsa jin, mereka juga dibebani syariat. Jin memiliki hukum sebagaimana manusia. Para ulama menyebutkan bahwa Allah menyebutkan terlebih dahulu jin daripada manusia disebabkan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu ada yang menyembah jin. Bahkan sampai sekarang pun ya ada orang-orang yang menyembah makhluk halus, jin, ya. Karenanya pada ayat ini Allah mengingatkan bahwa jin adalah ciptaan Allah, bukan Tuhan untuk disembah atau diibadahi. Bahkan para jin juga dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak untuk disembah. Bahkan mereka juga tidak tahu perkara yang gaib, Pak. Jin walaupun mereka adalah makhluk gaib, mereka tidak tahu perkara yang gaib, ya. Mereka tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Adapun ucapan-ucapan mereka itu hanya tebak-tebakan belaka atau mereka mencuri kabar dari langit lalu dibungkus dengan 100 kedustaan. Karena mereka mendengarnya samar-samar. Lalu mereka dilempari dengan bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kata Allah dalam surah Tabarak itu kan, kami jadikan bintang-bintang itu untuk merajam syaitan-syaitan. Syaitan di sini maksudnya jin kafir. Ya, karena syaitan itu aslinya adalah jin yang kafir. Jin yang tidak taat kepada Allah dan dia kafir, maka dia dikategorikan syaitan. Jadi ada iblis, kemudian ada jin. Jin yang kafir inilah jadi syaitan. Dan ada jin yang muslim. Begitu ya. Jadi syaitan, Allahu alam, dalam kitab Ar-Ruh di dalam kitab Ruh yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya dia dari bangsa jin, syaitan itu. Nah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Mereka adalah dari golongan jin tapi dia fasik. Dia ingkar terhadap perintah Rabbnya. Nah, dan dedengkotnya itulah iblis. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sebelumnya dikatakan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini jangan dipahami dengan makna yang sempit hanya rukun iman saja, tidak. Kata Syekhul Islam, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al az-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ya, baik itu ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perbuatan ataukah ucapan zahir maupun batin. Jadi, seorang suami bekerja untuk menafkahi keluarganya, ini adalah ibadah. Karena ini perkara yang disukai oleh Allah. Ya, seorang yang melakukan hal-hal yang mubah, tapi tujuannya adalah untuk bisa konsentrasi ibadah misalnya. Dia olahraga, apa tujuannya olahraga? Supaya badannya fit untuk mengerjakan ibadah. Supaya badannya fit untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Supaya badannya fit untuk mencari nafkah. Maka 1 jam, setengah jam yang waktu yang dia gunakan untuk olahraga itu dihitung ibadah. Innamal a'malu bin niat, tergantung niatnya. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi bukan hanya puasa, sholat, baca Al-Quran. Bukan hanya itu jamaah sekalian. Perkara-perkara yang mubah, kemudian dia niatkan untuk menolong agama Allah.
maka itu juga dihitung sebagai ibadah. Ya, jadi ruang lingkup ibadah itu definisinya sangat luas. Tergantung niat seseorang. Dan di sini dikatakan, "Fabtaghu 'indallahir rizqa." Maka mintalah rezeki dari Allah. Sebagian ulama menyebutkan Al-Matin adalah di antara nama-nama Allah. Terkadang dijumpai ada seorang yang memiliki nama Abdul Matin. Ya, Al-Matin itu adalah yang maha kokoh. Ya, Al-Qawi, kuat. Al-Matin, kokoh. Ya, Al-Aziz, perkasa. Gitu ya. Fa inna lilladzina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka sungguh orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Ada bagiannya nanti, ya. Karena orang-orang yang di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Saleh, mereka minta, datangkan azab kalau memang engkau benar. Siksa kami, musnahkan kami, begitu ya. Tapi setelah mereka dimusnahkan ya sudah. Apa setelah itu? Penyesalan, ya. Maka dari itu setiap orang akan ada balasannya masing-masing. Makanya kaidah yang perlu kita ingat dalam tafsir nih, Pak. Ada yang sering diulang-ulang sama para ulama. Al jaza'u min jinsil amal. Harus antum ingat nih. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan perbuatan seseorang. Ya. Jadi setiap umat ada balasan yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan tingkat kedurhakaan mereka. Lalu Allah sebutkan fawailul lilladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu pada hari kiamat. Ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang kafir yang selalu menantang dan meminta agar disegerakan azab kepada mereka. Seakan-akan mereka berkata, kapan azab didatangkan kepada kami? Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 70 ini kan. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Qul hatu burhanakum. Datangkanlah bukti-bukti kalian. Allah menantang kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran buatan tangan Nabi Muhammad. Datangkan satu ayat, datangkan 10 ayat, datangkan satu surah. Tapi mereka tidak bisa. Gitu ya. Dan sebenarnya jamaah sekalian, sudah banyak mukjizat yang Allah tampakkan kepada Nabi agar kaumnya beriman. Tapi apa endingnya? Mereka tetap mendustakan. Seperti di zaman Nabi Muhammad. Tadi kita baca dalam surah Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan sudah terbelah. Jadi ahli apa itu kalau bulan? Perbintangan. Astronomi juga. Iya. Mereka meneliti bahwa memang ada bekas jahitan di bulan itu. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Insyiqaqul qamar. Bulan itu terbelah. Dan yang melihat jamaah sekalian, bukan orang yang ada di sekitar Nabi saja. Orang-orang yang sedang safar, sedang kafilah dagang itu, mereka juga melihat bulan terbelah. Biasa kan kalau penyihir, dia hanya menyihir orang yang ada di sekitarnya saja. Gitu ya. Ah. Tapi ini tidak, orang-orang lain juga melihat demikian. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya melihat Laut Merah terbelah, 12 jalur. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, apakah mereka akhirnya beriman? Tidak. Malah mengejar mau membunuh. Akhirnya mereka tenggelam. Jadi tantangan mereka, datangkanlah azab, siksalah kami, itu hanya omong kosong belaka. Tanda kedustaan mereka. Sekiranya pun didatangkan mukjizat itu, mereka tidak beriman. Apa yang diminta sama kaum Nabi Isa kepada beliau? Anzil alaina ma'idatan minas sama.
turunkanlah hidangan dari langit. Pertanyaannya, turun nggak hidangannya? Allah berikan. Apakah mereka beriman? Tidak. Ucapannya sama, ini penyihir. Sihir ini. Nah, itu dia jamaah sekalian. Jadi, begitulah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah taufik, ya. Mau bagaimanapun jelasnya hidayah itu, mau bagaimanapun terangnya kebenaran itu, kalau memang dia belum menerima, belum mendapatkan hidayah taufik, sulit. Ya, ada orang mungkin sudah tinggal di Arab, jago berbahasa Arab, tapi nggak mau masuk Islam. Nah itulah memang hidayah taufik. Maka ketika kita bisa, ah, nggak boleh sebut merek, Pak. Jadi ada yang begitu memang, nggak bisa. Contoh lah di zaman yang udah jelas-jelas tak dapat hidayah. Abu Lahab misalnya. Udah jelas-jelas dia menyaksikan Nabi Muhammad. Jago bahasa Arabnya. Dia juga menyaksikan betapa baiknya keponakannya ini. Ya, secara pribadi. Tapi toh tidak mendapatkan hidayah wal'iyadzubillah. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan di akhir dikatakan azab itu pasti akan datang sebagaimana telah datang kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi tidak usah kita nantangin Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkara mudah bisa ibadah, syaratnya harus diniatkan, tidak otomatis. Iya, Diniatkan. harus diniatkan, Pak. Jadi Bukan pertanyaan, dalam iya cukup dalam hati. Misalnya, Ya. eh, nah itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Apakah cukup sekali saja? Eh, maka eh, seperti puasa Ramadan ya, ada yang berpendapat cukup satu kali niat untuk 1 bulan, gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi cukup di hari pertama dia berniat untuk puasa Ramadan, maka cukuplah itu untuk 1 bulan. Tetapi mayoritas ulama ya berpendapat butuhnya tajdidun niyah, memperbaharui niat. Seperti puasa Ramadan minimal setiap malam sebelum selesai waktu sahur kita berniat dalam hati kita untuk puasa di esok hari. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan mencari nafkah. Ketika kita bekerja, ya minimal seminimal-minimalnya dalam 1 bulan itu terniat dalam hati kita sekali bahwa pekerjaan saya ini saya niatkan sebagai ibadah, atau dalam hati memang kita niatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Sementara itu adalah kewajiban kita. Begitu. Minimal sekali sebulan. Tapi yang lebih baiknya kalau setiap hari terniat dalam hati kita, maka itu bernilai ibadah. Sama seperti misalnya kita mandi. Itu yang lebih afdol setiap mau mandi terniat dalam hati. Nah, mandilah pagi ini supaya, atau mandilah pagi ini supaya nanti segar ketika mengerjakan sholat duha. Mandilah malam ini supaya, atau misalnya saya tidurlah sekarang supaya nanti tidak kelewatan sholat subuh misalnya. Dalam hati terbetik seperti itu sudah cukup. Nah, tidak perlu harus diucapkan. Nah, makanya kita perlu tajdid, diulang-ulangi. Minimal, seminimalnya sekali dalam sebulan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain, Pak? Yang dari ini, Zoom, ada yang mau bertanya? Boleh dicatat, boleh langsung. Ya, baik. Mhm. tulis Pak. Ah, ya, boleh aja. Jadi maknanya sama. Ya, jadi kenapa seperti itu? Ya memang itu. Wallahu la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanyakan tentang perbuatannya. Allah sudah buat seperti itu ayatnya. Dan kita sami'na wa ata'na. Iya, jadi
maknanya sama. Wasi'un dan musi'un itu ya. Itu maknanya sama. Nah. Selain kasih Hmm. apapun dengan apa di wazan seperti Tidak semua, maka kembali kepada wazannya masing-masing. Ya, kembali kepada wazannya. Nah. Baik, ada yang lain, Pak? Mungkin majelisnya kita tutup dulu ya. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.